Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum maratan ukhra fi qanatina. Welcome back to our channel. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari desa Jayyun, kota Isfahan, Persia. Di kalangan sahabat lainnya, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Salman Al-Farisi sebelumnya dia menganut agama Majusi, tetapi ia tidak merasa nyaman dengan agamanya. Nah, dalam video ini kita akan simak perjalanannya mencari kebenaran, menemukan dinul Islam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Kata Salman, saya adalah pemuda Parsi, penduduk kota Isfahan, berasal dari desa Jayan. Bapakku adalah pemimpin desa, orang terkaya dan berkedudukan tinggi di situ. Aku adalah insan yang paling disayangi ayah sejak dilahirkan. Kasih sayang beliau semakin bertambah seiring dengan peningkatan usiaku, sehingga karena teramat sayang, aku dijaga di rumah seperti anak gadis. Aku mengabdikan diri dalam agama Majusi, seperti halnya yang dianut ayah dan bangsaku. Kemudian aku ditugaskan untuk menjaga api penyembahan, supaya api tersebut senantiasa menyala. Ayahku memiliki kebun yang luas, dengan hasil yang banyak. Karena itu, beliau menetap di sana untuk mengawasi dan memungut hasilnya. Pada suatu hari, bapakku pulang ke desa untuk menyelesaikan suatu urusan penting. Ia berkata kepadaku, "Wahai anakku, bapak sekarang sangat sibuk. Karena itu pergilah engkau mengurus kebun kita hari ini, menggantikanku." Kemudian aku pergi ke kebun. Dalam perjalanan ke sana, beberapa kali aku melihat sebuah gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka sedang melantunkan suara-suara peribadatan. Suara itu sangat menarik perhatianku. Sebenarnya aku belum mengerti apa-apa tentang Nasrani dan agama-agama yang lain, karena selama ini aku dikurung di dalam rumah sendiri, tidak boleh bergaul dengan siapapun. Maka, ketika aku mendengar suara mereka, aku tertarik untuk masuk ke gereja dan mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Aku kagum dengan cara mereka beribadat dan ingin menyertainya. Kataku, demi Allah, ini lebih bagus dari agama kami. Aku tidak beranjak dari gereja itu, sehingga petang datang dan aku terlupa untuk mengunjungi kebun. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari Syams, Syria. Setelah hari senja baru aku pulang. Orang tuaku mempertanyakan urusan kebun yang ditugaskan beliau kepadaku. Aku menjawab, di jalan aku bertemu dengan orang yang sedang sembahyang di gereja. Aku kagum melihat mereka sembahyang. Belum pernah aku melihat cara orang beribadat seperti itu. Karena itu, aku berada di gereja sampai petang. Orang tuaku menasihati, "Wahai anakku, agama Nasrani itu bukan agama yang baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu, Majusi, lebih baik dari agama itu." "Tidak, demi Allah, sesungguhnya agama merekalah yang lebih baik dari agama kita," jawabku. Mendengar itu orang tuaku khawatir. Ia takut kalau aku keluar dari agama Majusi yang kami anut. Karena itu ia mengurungku kembali, membelenggu kakiku dengan rantai. Ketika aku beroleh kesempatan, ku kirim surat kepada orang-orang Nasrani, minta tolong kepada mereka untuk memaklumkan kepadaku andai ada kafilah yang akan ke Syams untuk memberitahu kepadaku. Tidak lama kemudian datang kepada mereka satu kafilah yang hendak pergi ke Syams. Mereka pun memberitahu kepadaku.
Maka aku berusaha membebaskan diri dari rantai yang membelenggu dan melarikan diri bersama kafilah untuk pergi ke Syams. Sampai di sana, aku bertanya kepada mereka, siapa kepala agama Nasrani di sini? Uskup yang menjaga, jawab mereka. Aku pergi menemui uskup, seraya berkata kepadanya, aku tertarik masuk agama Nasrani. Aku bersedia menjadi pelayan Anda, sambil belajar agama dan beribadat bersama-sama dengan Anda. Masuklah, kata uskup. Kemudian aku masuk dan membaktikan diri kepadanya sebagai pelayan. Setelah beberapa lama aku berbakti kepadanya, tahulah aku uskup itu orang jahat. Dia menganjurkan jamaahnya bersedekah dan mendorong umatnya beramal pahala. Bila sedekah mereka telah terkumpul, disimpannya saja dalam perbendaharaannya dan tidak dibagi-bagikan kepada fakir miskin, sehingga kekayaannya telah berkumpul sebanyak 7 peti emas. Aku sangat membencinya karena perbuatannya yang mengambil kesempatan untuk mengumpulkan harta dari uang sedekah kaumnya. Tidak lama kemudian ia meninggal. Orang-orang Nasrani berkumpul hendak menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, pendeta kalian ini orang jahat. Dianjurkannya kalian bersedekah dan dikembirakannya kalian dengan pahala yang akan kalian peroleh. Tapi bila kalian berikan sedekah kepadanya, disimpannya saja untuk dirinya. Tidak satupun yang diberikan kepada fakir miskin. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kamu tahu demikian? Aku menjawab, akan kutunjukkan kepada kalian hasil simpanannya. Kata mereka kemudian, ya, tunjukkanlah kepada kami. Maka kuperlihatkan kepada mereka simpanan yang terdiri dari 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka saksikan semuanya, mereka berkata, demi Allah, jangan kuburkan dia. Lalu mereka salib jenazah uskup itu, kemudian mereka lempar dengan batu. Sesudah itu mereka angkat pendeta lain sebagai penggantinya. Aku pun mengabdikan diri kepadanya. Belum pernah kulihat orang yang lebih zuhud daripadanya. Dia sangat membenci dunia, tetapi sangat cinta kepada akhirat. Dia rajin beribadat siang dan malam. Karena itu aku sangat menyukainya dan lama tinggal bersamanya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku bertanya kepadanya, wahai guru, kepada siapa guru mempercayakanku seandainya guru meninggal dunia? Dan dengan siapa aku harus berguru sepeninggal guru? Jawabnya, wahai anakku, tidak seorang pun yang aku tahu, melainkan seorang pendeta dari Mosul yang belum merubah dan menukar-nukar ajaran-ajaran agama yang murni. Hubungi dia di sana. Maka tatkala guruku itu meninggal, aku mencari pendeta yang tinggal di Mosul. Kepadanya ku ceritakan pengalamanku dan pesan guruku yang sudah meninggal itu. Kata pendeta Mosul, tinggallah bersamaku. Kemudian aku tinggal bersamanya, dan benar, dia adalah pendeta yang baik. Ketika hampir meninggal, aku bertanya lagi kepadanya, sebagaimana guru ketahui, mungkin ajal guru sudah dekat. Kepada siapa guru mempercayakanku seandainya guru sudah tiada? Beliau menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu orang yang seperti kami, kecuali seorang pendeta di Nasibin. Hubungilah dia. Ketika pendeta Mosul sudah meninggal, aku pergi menemui pendeta di Nasibin. Kepadanya ku ceritakan pengalamanku, serta pesan pendeta Mosul. Kata pendeta Nasibin kepadaku, tinggallah bersama kami. Setelah aku tinggal di sana, ternyata benar, pendeta Nasibin itu memang baik. Aku mengabdi dan belajar dengannya, sehinggalah beliau wafat. Setelah ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, Guru,
sudah tahu perihalku, maka kepada siapakah setelah ini aku berguru seandainya guru meninggal? Jawabnya, wahai anakku, aku tidak tahu lagi pendeta yang masih memegang teguh agamanya, kecuali seorang pendeta yang tinggal di Amuria. Hubungilah dia. Aku pergi menghubungi pendeta di Amuria, maka ku ceritakan kepadanya pengalamanku. Katanya, tinggallah bersama kami. Dengan petunjuknya, aku tinggal di sana sambil mengembala kambing dan sapi. Setelah guruku sudah dekat ajalnya pula, aku berkata kepadanya, Guru, sudah tahu urusanku, maka kepada siapakah lagi aku akan percaya seandainya guru meninggal? Dan apakah yang harus kuperbuat? Katanya, wahai anakku, setahuku tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang berpegang teguh dengan agama yang murni seperti kami. Tetapi sudah hampir tiba masanya di tanah Arab akan muncul seorang nabi yang diutus Allah membawa agama Nabi Ibrahim. Kemudian dia akan berpindah ke negeri yang banyak pohon kurma di sana, terletak antara dua bukit berbatu hitam. Nabi itu mempunyai ciri-ciri yang jelas. Dia mau menerima dan memakan hadiah, tetapi tidak mau menerima dan memakan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian. Jika engkau sanggup, pergilah ke negeri itu dan temuilah dia. Setelah pendeta Amuria wafat, aku masih tinggal di Amuria. Sehingga pada suatu waktu segerombolan saudagar Arab dan kabilah Kau lewat di sana. Aku berkata kepada mereka, jika kalian mau membawa aku ke negeri Arab, aku berikan kepada kalian semua sapi dan kambing-kambingku. Mereka menjawab, baiklah, kami bawa engkau ke sana. Maka aku berikan kepada mereka sapi dan kambing peliharaanku semuanya. Aku dibawanya bersama-sama mereka. Sesampainya kami di Wadil Qura, aku ditipu oleh mereka. Aku dijual kepada seorang Yahudi. Maka dengan terpaksa aku pergi dengan mereka dan berkhidmat padanya sebagai hamba. Pada suatu hari anak saudara majikanku datang mengunjungiku, yaitu Yahudi dari Bani Quraiza. Lalu aku dibelinya dari majikanku. Aku berpindah ke Yasrib dengan majikanku yang baru ini. Di sana, aku melihat banyak pohon kurma, seperti yang diceritakan guruku, pendeta Amuria. Aku yakin itulah kota yang dimaksud guruku. Aku tinggal di kota itu bersama majikan baruku. Ketika itu Nabi yang baru diutus sudah muncul, tetapi baginda masih berada di Mekah, menyeru kaumnya. Namun, begitu aku belum mendengar apa-apa tentang kehadiran serta dakwah yang baginda sebarkan, karena aku terlalu sibuk dengan tugasku sebagai hamba. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah SAW berpindah ke Yasrib. Demi Allah, ketika itu aku sedang berada di puncak pohon kurma, melaksanakan tugas yang diperintahkan majikanku, dan majikanku itu duduk di bawah pohon kurma. Tiba-tiba datang anak saudaranya mengatakan, biar mampus Bani Kaya, yakni kabilah Aus dari Khazraj. Demi Allah, sekarang mereka berkumpul di Kuba menyambut kedatangan lelaki dari Mekah yang mendakwa dirinya sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, badanku terasa panas dingin seperti demam, sehingga aku menggigil karenanya. Aku khawatir akan jatuh dan tubuhku akan menimpa majikanku. Aku segera turun dari puncak pohon, lalu bertanya kepada tamu itu, apa kabar Anda? Cobalah kabarkan kepadaku. Majikanku marah dan memukulku seraya berkata, ini bukan urusanmu, kerjakan tugasmu kembali. Keesokan harinya aku mengambil buah kurma, seberapa banyak yang mampu kukumpulkan, lalu kubawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kataku, aku tahu Tuhan orang soleh. Tuhan datang bersama-sama sahabat Tuhan sebagai perantau. Inilah sedikit kurma dariku untuk kusedekahkan kepada Tuhan. Aku lihat Tuhanlah yang lebih berhak menerimanya daripada yang lain. Lalu aku hulurkan kurma itu di hadapannya. Baginda berkata kepada para sahabatnya,
Silahkan kalian makan. Tetapi baginda tidak menyentuh sedikit pun makanan itu, apalagi untuk memakannya. Aku berkata dalam hati, inilah satu di antara ciri-cirinya. Kemudian aku pergi, meninggalkannya. Di lain hari kukumpulkan pula sedikit demi sedikit kurma. Ketika Rasulullah pindah dari Kuba ke Madinah, kubawa kurma itu kepada baginda. Aku berkata, aku lihat Tuhan tidak mau memakan sedekah. Sekarang kubawakan sedikit kurma sebagai hadiah untuk Tuhan. Rasulullah SAW memakan buah kurma yang kuhadiahkan kepadanya, dan baginda mempersilahkan pula para sahabatnya makan bersama-sama dengannya. Kataku dalam hati, ini adalah ciri yang kedua. Kemudian kudatangi baginda di Baqi. Ketika baginda menghantar jenazah sahabat baginda untuk dimakamkan di sana, aku melihat baginda memakai 2 helai kain. Setelah aku memberi salam kepadanya, aku berjalan mengikuti sambil melihat ke belakang baginda untuk melihat tanda kenabian yang dikatakan guruku. Agaknya baginda mengetahui maksudku, maka dijatuhkannya kain yang menyelimuti belakangnya, sehingga aku melihat dengan jelas tanda kenabiannya. Barulah aku yakin dia adalah nabi yang baru diutus itu. Aku terus memeluk baginda, lalu kuciumi dia sambil menangis. Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Maka kuceritakan kepada beliau seluruh kisah pengalamanku. Beliau kagum dan menganjurkan supaya aku menceritakan pula pengalaman itu kepada para sahabat baginda. Lalu kuceritakan pula kepada mereka. Mereka pun sangat kagum dan gembira mendengar kisah pengalamanku. Berbahagialah Salman Al-Farisi. Berbahagialah Salman yang telah menemukan agama yang hak, lalu dia iman dengan agama itu dan memegang teguh agama yang diimaninya. Berbahagialah Salman pada hari kematiannya dan pada hari dia dibangkitkan kembali kelak. Salman sibuk bekerja sebagai hamba, dan karena inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Mereka pun membantuku dengan memberi tunas pohon kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, ada yang 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Setiap sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar 300 pohon. Setelah terkumpul jumlah dimaksud, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan tunas pohon kurma itu kepada baginda. Baginda pun meletakkannya di tangan baginda. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada satu batang pohon pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma sudah dipenuhi. Aku masih mempunyai kekurangan sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah membawa emas sebesar telur ayam hasil dari perang. Lantas baginda bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku dipanggil baginda. Seraya bersabda, ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu, wahai Salman. Wahai Rasulullah, bagaimana status emas ini bagiku? Rasul menjawab, ambil saja, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya.
Kemudian aku menimbang emas itu demi jiwa Salman yang berada di tangannya. Ukuran emas itu seberat 40 ukiah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku pun dimerdekakan. Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan pun yang tidak aku ikuti. Demikian seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad atau Broni dan Ibnu Sa'ad ad-Dalamah dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubro. Demikian kisah sahabat untuk kali ini, perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari cahaya kebenaran di Nur Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.